Pernah nggak sih Anda kepikiran, sejauh mana ya pikiran kita itu bisa mempengaruhi apa yang terjadi di hidup kita? Ada loh gagasan populer soal ini, seringnya disebut manifestasi atau hukum tarik-menarik, low E gitu. Nah, hari ini kita udah kumpulin nih beberapa sumber yang Anda kasih soal topik ini. Ada artikel, penjelasan konsep, terus pandangan psikologi, sama sisi kritisnya juga. Kita coba bedah bareng-bareng ya. Betul. Tujuan kita di sini sebetulnya simpel aja. Mau bantu Anda biar dapat gambaran yang lebih jernih dan berimbang dari semua materi ini. Mana nih yang kira-kira bisa jadi inspirasi, terus mana juga yang kayaknya perlu kita sikapi hati-hati gitu. Ya, mari kita lihat bareng aja intisarinya, biar Anda bisa ambil manfaat praktisnya. Oke, kita mulai dari konsep intinya dulu kali ya. Sumber-sumber yang kita punya nih, kayak dari Wikipedia, Better Up, itu kan mendeskripsikan low A ini sebagai keyakinan kalau pikiran kita, entah positif atau negatif, itu bakal narik pengalaman yang mirip. Jadi idenya tuh kayak energi sejenis bakal saling tarik-menarik gitu. Kedengarannya cukup menarik ya? Iya, menarik banget. Dan konsep ini tuh sering banget dipaketkan sama teknik-teknik visualisasi. Sumber kayak Upskillist sama Script, nyebutin contohnya misalnya papan visi atau vision boards. Idenya sih bukan kayak mantra sihir ya, tapi papan ini tuh fungsinya lebih ke pengingat visual, biar kita tetap fokus dan termotivasi sama tujuan. Ada juga latihan mental, jadi kita ngelatih skill di pikiran aja, atau menulis sebagai diri masa depan. Ini bagus buat memperjelas tujuan. Bahkan sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Menarik soal fokus sama motivasi itu. Tapi kalau kita ngomongin lebih jauh nih soal klaim menarik realitas itu sendiri, emang ada gitu dasar ilmiah atau psikologis yang disebut di sumber-sumber Anda? Nah, ini nih bagian yang penting banget buat dipilah-pilah. Sumber Anda emang nunjukin beberapa prinsip psikologi yang relevan kok. Misalnya ya, dampak berpikir positif ke kesehatan fisik. Studi dari Johns Hopkins yang Anda sertakan, itu kan nunjukin ada kaitan antara optimisme sama kesehatan jantung. Terus ada konsep neuroplasticity. Wah, ini keren banget sih. Jadi ini tuh kemampuan otak kita buat secara fisik berubah, membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman, pembelajaran, bahkan pikiran kita. Latihan mental yang tadi disebut itu bisa mempengaruhi ini. Konsep kayak self-fulfilling prophecy juga, ramalan yang jadi nyata karena kita percaya dan bertindak seolah itu bakal terjadi, sama bias kognitif, itu juga berperan. Keyakinan kita emang bisa bentuk perilaku dan cara kita lihat peluang. Tapi perlu dicatat juga nih, kadang pendukung Low AE ngutip studi kayak eksperimen air Dr. Emoto atau meditasi massal di DC, cuma ya metodologi sama interpretasi studi-studi ini tuh sering banget diperdebatkan dan nggak diterima luas lah di kalangan ilmiah. Oke. Jadi ada ya kaitannya sama cara kerja otak dan psikologi positif. Tapi tadi Anda bilang dipilah, berarti sumber-sumber ini juga nyuarain keraguan dong atau kritik terhadap klaim besar LOA itu. Tepat sekali. Dan ini krusial banget loh. Sumber kayak Wikipedia dan Healthline itu negasin secara ilmiah belum ada bukti empiris kuat yang dukung LOA sebagai hukum universal, kayak gravitasi gitu. Banyak ilmuwan nganggap penggunaan istilah fisika kuantum buat dukung LOA itu ya kurang tepat lah, kayak pseudoscience gitu. Soalnya konsep kuantum kan berlakunya di level mikro banget. Nggak bisa ditarik gitu aja ke realitas kita sehari-hari. Bukti yang sering diajuin tuh biasanya anekdotal, cerita orang per orang gitu. Yang mana itu rentan banget sama bias konfirmasi. Kita kan cenderung lebih gampang ingat atau lihat bukti yang dukung keyakinan kita, ya kan? Selain itu, nah ini, ada potensi jebakan yang perlu diwaspadai banget. Misalnya, toxic positivity. Ini tuh tekanan buat selalu harus positif dan nolak atau nekan emosi negatif yang sebenarnya wajar dan perlu diproses. Ini bahaya loh buat kesehatan mental, sampai ngambil risiko finansial yang gegabah. Bahkan proyek CIA, Gateway Process yang kadang dikutip itu, laporan internalnya sendiri nyimpulin kalau itu nggak terbukti berguna buat intelijen. Wah, poin penting banget itu soal resiko sama kurangnya bukti ilmiah sebagai hukum. Lalu di tengah semua ini nih, apa ya saran praktis yang bisa diambil dari sumber-sumber ini buat Anda? Gimana nyikapinnya secara bijak? Kuncinya itu sebenarnya di keseimbangan sama aksi nyata. Teknik visualisasi kayak papan visi atau afirmasi positif itu bisa banget jadi alat bantu motivasi yang efektif. Tapi ada tapinya nih, jika dibarengi kerja keras, perencanaan, sama tindakan konkret. Sumber kayak Better Up sama Upskillist juga nekanin ini kok.
Punya tujuan jelas, terus praktek rasa syukur, itu emang bisa bangun percaya diri sama fokus. Tapi, yang sama pentingnya, kita juga harus nerima dan ngelola semua emosi kita. Termasuk yang negatif. Melakukan refleksi diri yang jujur, kadang disebut shadow work ya, proses ngenalin dan nerima bagian diri kita yang mungkin tersembunyi atau kurang kita suka, itu jauh lebih sehat daripada menekannya. Terus bangun ketahanan atau resiliensi buat hadapi tantangan yang pasti ada, itu juga penting. Jadi intinya tuh bukan cuma mikir positif terus pasif nunggu keajaiban datang gitu aja, tapi gunakan pikiran positif dan fokus itu sebagai bahan bakar buat bertindak secara cerdas. Fokus aja sama apa yang bisa Anda kontrol. Pikiran, sikap, sama tindakan Anda. Oke, jadi kalau dirangkum nih, gagasan manifestasi dan low A ini emang nyentuh hubungan yang menarik ya antara pikiran sama realitas kita. Ada benang merahnya lah sama prinsip psikologi kayak kekuatan pola pikir positif, terus kemampuan adaptasi otak atau neuroplasticity itu. Tapi klaim kalau ini tuh hukum universal yang secara magis narik kejadian dari luar, nah itu yang belum didukung bukti ilmiah kuat. Malah bisa beresiko kalau salah paham atau diterapin secara ekstrim. Persis. Anggap aja teknik-teknik ini kayak perkakas di kotak peralatan mental Anda. Bisa berguna buat motivasi, buat fokus. Tapi ya ingat, perkakas kan nggak kerja sendiri. Perlu ada yang pakai buat bangun sesuatu lewat aksi nyata. Kelola emosi secara sehat, positif negatifnya, terus jaga ekspektasi tetap membumi. Pikiran kita emang kuat kok, tapi ya bukan sihir juga. Manfaatin kekuatan fokus dan pola pikir positif secara pragmatis dalam hidup Anda. Maksudnya, untuk mendorong tindakan nyata dan mencapai tujuan tapi tanpa terjebak sama harapan magis atau ngabaikan tantangan nyata yang pasti ada di depan mata. Coba direnungkan ya.